Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fakihira dari kelas M211 dengan NIM 210407501013. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat dan klausa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. A, yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah sedikit pun apa yang diutarakan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. B. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya atau struktur gramatikal. Pertama, kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari suatu pola. Kedua, kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lain. Kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis, yakni kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. C. Jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Pertama, kalimat berita atau pernyataan, atau kalimat deklaratif. Merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Dalam pembacaannya, pada akhir kalimat biasanya memiliki intonasi yang menurun. Kedua, kalimat tanya, atau kalimat interrogatif. Merupakan kalimat digunakan untuk mencari tahu sesuatu, informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca tanya. Ketiga, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda baca seru. Kemudian dalam pembacaannya, pada akhir kalimat biasanya digunakan intonasi yang meninggi. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Sama seperti kalimat perintah, dalam pelafalannya pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Dalam penulisan kalimat seruan juga diakhiri dengan tanda seru. Yang kelima, kalimat pengadaian. Kalimat pengadaian bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud. Kalimat pengadaian dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. D. Jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Pertama, kalimat lengkap. Merupakan kalimat yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat majas dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. Kedua, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Kalimat dengan bentuk tidak sempurna kadang hanya memiliki sebuah subjek saja, sebuah predikat, atau bahkan hanya terdiri atas objek dan keterangan. Kalimat ini biasanya digunakan untuk kalimat semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Yang ke-E, jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian. Yang pertama, kalimat yang melepas merupakan kalimat yang ditulis maupun diucap dengan menggunakan gaya penyajian melepas. Gaya penulisan melepas ditandai dengan kalimat majemuk, diawali dengan induk kalimat atau kalimat utama serta diikuti oleh anak kalimatnya. Kedua, kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan menempatkan anak kalimat di depan kalimat induknya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk, setara, atau kalimat majemuk campuran. Gaya penyajian berimbang bertujuan untuk menunjukkan kesejajaran bentuk atau informasinya. Yang ke-F, jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kalimat jenis ini akan menggunakan predikat dengan awalan me
dan ber, serta predikat yang berupa kata kerja yang tidak dapat diberikan awalan me, seperti mandi, pergi, tidur, dan lain sebagainya. Kalimat aktif dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, dan kalimat semi-transitif. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter, serta diikuti kata depan oleh. Kalimat pasif dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zero. Selanjutnya yaitu jenis-jenis klausa menurut unsur predikatnya. Klausa verba atau klausa verbal merupakan klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata kerja atau contoh frasa verba dalam bahasa Indonesia. Klausa ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, di mana jenis-jenis klausa verbal tersebut antara lain klausa transitif dan juga klausa intransitif. Adapun contoh-contoh klausa ini antara lain, ayah sedang memperbaiki genting rumah, ibu tengah memasak gulai kambing, dan adik masih bermain sepak bola. Yang kedua, klausa nomina. Klausa nomina merupakan klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata benda atau contoh frasa nomina. Adapun contoh klausa ini antara lain, ayahku hanyalah seorang guru, kakakku masih seorang mahasiswa, dan mereka bukanlah gerombolan tunawisma. Yang ketiga, klausa adjektiva. Klausa adjektiva adalah klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata sifat atau contoh frasa adjektiva dalam kalimat. Misalnya, rumahnya begitu jauh dari sekolah, dia lebih tinggi dariku, dia lebih tampan dibanding diriku. Yang keempat, klausa proposisional merupakan klausa yang menjadikan jenis-jenis kata depan atau contoh frasa proposisional sebagai unsur predikatnya. Adapun contoh klausa ini adalah ibu ke pasar membeli sayur-sayuran. Yang kelima, klausa numeralia. Klausa numeralia merupakan klausa yang menjadikan jenis-jenis kata bilangan atau contoh frasa numeralia dalam bahasa Indonesia sebagai unsur predikatnya. Contohnya, bayam 2 ikat telah dibeli ibu. Yang keenam, klausa adverbia. Klausa adverbia merupakan klausa yang menjadikan jenis-jenis kata keterangan ataupun frasa adverbia sebagai unsur predikatnya. Misalnya, kami dari tadi menunggu kehadiranmu. C. Jenis-jenis klausa berdasarkan kata negatif dan predikatnya. Klausa negatif merupakan jenis klausa yang predikatnya mengandung kata-kata negatif, seperti bukan, tidak, belum, dan jangan. Contohnya, aku belum mengerjakan tugas. Yang kedua, klausa positif. Klausa positif merupakan klausa yang predikatnya tidak mengandung kata negatif. Misalnya, aku mengerjakan tugas. Yang bagian D, jenis-jenis klausa berdasarkan fungsinya. 1. Klausa subjek. Klausa subjek merupakan klausa yang berfungsi sebagai subjek dalam suatu pola dasar kalimat beserta contohnya. Klausa ini biasanya terletak di awal kalimat atau sebelum unsur predikat. Contohnya, ayah sangat marah saat mengetahui adikku membolos sekolah. Yang kedua, klausa objek. Klausa objek merupakan klausa yang berfungsi sebagai objek kalimat yang merupakan bagian dari unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia. Klausa ini dapat berupa objek langsung atau objek tidak langsung. Objek langsung adalah objek yang dikenai perbuatan predikat berimbuhan me. Sementara itu, objek tidak langsung adalah objek yang dikenai perbuatan predikat berimbuhan me dan an. Contoh objek langsung, petani memanen padi yang mereka tanam sebelumnya. Contoh objek tidak langsung, ibu membelikan sepatu untuk adik yang berulang tahun pada hari ini. Yang ketiga, klausa pelengkap adalah klausa yang berfungsi sebagai pelengkap suatu kalimat dan letaknya ada di sebelah objek atau predikatnya. Klausa ini tidak bisa diletakkan di awal kalimat, baiknya klausa objek. Klausa ini tidak bisa diletakkan di awal kalimat, layaknya klausa objek. Adapun contoh klausa ini adalah, Pak Mulyadi menjadi kepala desa termuda di kecamatan ini. Yang terakhir yaitu klausa keterangan. Klausa keterangan adalah klausa yang berfungsi sebagai keterangan suatu kalimat dan dapat diletakkan di bagian kalimat manapun, baik di awal, di tengah, maupun akhir kalimat. Adapun contoh klausa ini adalah, kami bermain sepak bola dengan aku sebagai penjaga gawangnya.
Mungkin itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.